Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari, NIM 024, kelas MDA 4. Kalau kita perhatikan, perintah berdakwah ini baik di dalam hadis Nabi Muhammad SAW maupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdakwah, kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban dalam berdakwah. Dalam hal ini, kewajiban berdakwah terkandung dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara wal yughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati'u fa bi lisanihi fa in lam yastati'u fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa siapapun yang melihat kemungkaran, seketika itu juga haruslah kita mengubah kemungkaran tersebut. Akan tetapi, mengubah kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang bersifat memaksa, melainkan haruskan untuk mengubah secara bertahap. Karena pada hakikatnya, salah satu karakteristik berdakwah adalah memudahkan dan tidak mempersulit atau bersifat memaksa. Madhu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Penjelasan hadis di atas juga mengandung makna tahapan dalam berdakwah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, kita harus mengubah dengan kekuasaan atau tindakan. Jika dengan tangan belum merubah kemungkarannya, maka dilanjutkan kita nasihati dengan lisan. Jika masih belum berubah, maka jalan terakhir kita mendoakannya supaya orang yang melakukan kemungkaran tersebut sadar dan kembali kepada kebaikan. Dan mendoakannya itu usaha yang terakhir yang kita bisa lakukan. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ada beberapa tingkatan. Ini sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang yang memberi peringatan tersebut. Sebagai ulama berpendapat bahwa merubah dengan tangan adalah kewajiban para penguasa. Mengubah dengan lisan adalah bagi para ulama, dan merubah dengan hati adalah untuk seluruh orang yang beriman. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus telah mengerjakan seluruh perintah agama dan menjauhi seluruh larangannya. Ia tetap wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun perbuatannya sendiri menyalahi hal itu. Hal ini karena seseorang harus melakukan dua perkara, yakni menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jika yang satu dikerjakan, bukan berarti yang lain tidak. Ini selalu terjadi di masyarakat. Contohnya, ketika seorang pemabuk melihat orang-orang yang sedang mabuk, dia tidak mau menasihatinya karena dia berpikir, masa harus melarang mereka mabuk sedangkan aku sendiri seorang pemabuk. Dan hadis lainnya juga yang berbunyi, An Abdillahi bin Amri anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala balighul ngani walau ayat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sedikit pun ilmu yang kita miliki wajib bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam hadis ini terdapat kalimat sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Satu ayat di sini tidak berarti dengan makna yang sesungguhnya satu ayat Al-Quran. Namun istilahkan dengan apapun ilmu yang bersifat ma'ruf yang kita miliki walaupun kita hanya sekedar mengetahui melalui apa yang pernah kita dengar dalam majelis-majelis pengajian dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mengetahui asbabul wurud dari hadis tersebut. Dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah pun menghindarkan diri darinya. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat.
Ini adalah kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial. Dan kewajiban dakwah ini tercantum dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Oleh karena itu, dakwah bukan hanya wajib dilakukan golongan ulama atau cerdik cendekiawan saja, melainkan untuk semua golongan. Bagaimana suatu masyarakat akan mendapat kemajuan apabila para anggotanya yang mempunyai ilmu agama tidak bersedia mengembangkan dan mengajarkan ilmunya untuk memajukan sesama anggota masyarakatnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.